Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Haleluya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita angkat hati kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup.
Engkau pimpin kami kepada kebenaran-kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Dan kami bersyukur saat ini kami boleh dengan jemaat Tuhan, walaupun harus di rumah mereka masing-masing, kami boleh datang untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kau mengurapi sekalian semua hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Dan Kau mengurapi jemaat Tuhan di rumah masing-masing Tuhan. Supaya kami boleh melihat, merasakan kehadiran-Mu yang luar biasa. Membawa kami untuk mengerti ke dalam setiap rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Rekan-rekan, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur memuji kebesaran-Nya karena jiwa kita ditebus oleh-Nya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Tidak bisa balas Tuhan. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Sama-sama katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia luar biasa menyelamatkan saudara dan saya. Dan Dia selalu memproses kehidupan kita supaya kita menjadi sama seperti Yesus Kristus, Tuhan kita, Raja kita. Ku mau seperti-Mu Yesus. Kita mengangkat pujian ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, firman Allah akan membentuk saudara dan saya untuk serupa dan segambar dengan Dia yang menciptakan kita. Serupa dan segambar seperti Yesus Kristus putranya. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa
Tuhan kami bisa berkumpul kembali atas kasih dan anugerah Tuhan. Dan juga saat ini Tuhan kami akan belajar tentang sabda-Mu ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan berikan hikmat untuk kami semua yang ada di rumah Tuhan. Kiranya berkati keluarganya maupun saudaranya juga Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini Tuhan, Kau sudah menuntun kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami akan mendengarkan sabda-Mu. Haleluya, amin. Biasanya kita akan mendengarkan suatu kitab dari kitab Matius pasal yang kelima ayat 3 yang kami bacakan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ini akan saya bahas suatu kata, berbahagialah orang yang miskin. Mungkin kita selalu mengingat berbahagialah orang yang miskin. Miskin ini mungkin kita dalam manusiawi, bicara manusiawi, mungkin miskin ini miskin karena harta, miskin karena ekonomi dan sebagainya. Tetapi yang dimaksud adalah Tuhan menginginkan agar setiap orang yang mengikutnya mengalami pembaruan di dalam seluruh aspek. Misalnya konsep, nilai, pemahaman, teologinya. Dengan demikian setiap pengikutnya menjadi orang yang serupa dengannya. Seperti yang dikatakan Matius 5 ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yang mempunyai kerajaan surga merupakan pengajaran yang mengubah paradigma para murid tentang kebahagiaannya. Yang pertama, ada satu kalimat ini. Yang pertama adalah berbahagialah, dan ada ungkapan yaitu miskin. Nah, di suatu kalimat ini saya akan membahas berbahagialah yang dimaksud kebahagiaan dan kemiskinan. Tuhan Yesus mengaitkan kebahagiaan dengan miskin ini adalah hal yang sangat sulit untuk bisa dipahami, yaitu karena manusia pada umumnya mengaitkan kebahagiaan dengan kekayaan, yaitu materi, seperti mungkin materi dengan kekayaan, mungkin materi bukan secara jasmani, secara rohani, tetapi secara materi. Nah, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Namun benarkah demikian? Apakah kekayaan bisa menjamin kebahagiaan? Nah, ini suatu pertanyaan. Apakah kekayaan bisa menjamin kebahagiaan untuk kita? Yang kedua, ataukah sebaliknya, apakah kemiskinan bisa menjamin kebahagiaan? Hal ini membawa kita pada perenungan bahwa ada yang dimaksud dengan kebahagiaan, apakah yang dimaksud dengan miskin. Yang pertama, berbahagialah. Kata ini berasal berbahagialah dari kata mekarios. Dari mekarios yang secara sederhana berarti Tuhan memberikan kebahagiaannya kepada umatnya yang tidak layak untuk menerimanya. Karena itu kata ini lebih tepat diterjemahkan, diberkatilah, dengan demikian kebahagiaan tidak dapat dilepaskan dari Allah. Secara tidak langsung, yang ingin mendapatkan kebahagiaan atau berkat, maka ia harus memiliki relasi yang benar dengan Allah. Itu yang dimaksud berbahagialah. Yang kedua, miskin di hadapan Allah. Mungkin bisa dikatakan dengan miskin ini, dengan bahasa Yunani yang digunakan untuk miskin adalah Ptochos, yang artinya adalah miskin, dalam arti sama sekali tidak punya apa-apa. Nah, kita mungkin bisa merenungkan, kita dilahirkan di dunia ini, datang tidak membawa apa-apa. Nah, ini mungkin suatu ungkapan kita untuk mengingat kembali untuk diri kita. Nah, terus hidupnya orang yang tidak punya apa-apa, hidupnya akan bergantung kepada siapa? Kepada orang lain.
Jika tidak ada menolongnya, maka ia akan sengsara. Dengan menggunakan konsep ini, Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang betul-betul tidak memiliki apa-apa yang bisa diperlihatkan kepada Allah. Nah, mungkin dalam konteks tersebut, miskin ini mungkin bisa dikatakan adalah miskin yang tidak punya apa-apa, yang maksud tidak punya rasa keberdayaan. Kita sebagai manusia, mungkin kita sebagai manusia juga manusia yang lemah, manusia yang butuh pertolongan. Nah, mungkin ada suatu kesaksian, John Calvin pernah berkata, hanya dia yang menganggap dirinya tak berarti sama sekali di mata Tuhan, lalu semata-mata bergantung pada anugerah Tuhan. Hanya orang seperti itulah yang miskin di hadapan Tuhan. Mungkin kita bisa kembali menengok dalam sejarah cerita di dalam Alkitab. Ada beberapa kisah di Alkitab yang bisa menjelaskan tentang hal ini. Misalnya Lukas pasal yang ke-18 tentang perumpamaan pemungut cukai dan orang Farisi yang berdoa di bait Allah. Orang Farisi tersebut berdoa dengan memperlihatkan kebahagiaan-kebahagiaan yang dimiliki, sedangkan pemungut cukai tersebut menyadari ketidaklayakannya sehingga mengaku sebagai orang berdosa dan memohon pengampunan Tuhan Yesus. Nah, mungkin kita bisa menengok dengan secara dalam cerita mungkin Zakheus mungkin secara tidak langsung dalam hidup duniawinya, mungkin Zakheus juga sukses dalam ekonomi, sukses dalam keuangan, dalam bisnisnya. Tetapi Zakheus juga merasa dia tidak mampu, merasa dia juga tak berdaya, karena harta itu bukan kebahagiaan secara duniawi. Harta bukan kebahagiaan, atau kunci kebahagiaan itu bukan harta. Nah, terus selanjutnya Tuhan Yesus berkata bahwa pemungut cukai tersebut pulang sebagai orang yang dibenarkan. Kita bisa melihat Matius pasal ke-21 ayat 31 dan Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Memang mengakui diri sebagai orang yang salah, orang yang berdosa dan gagal adalah tindakan yang memalukan. Nah, mungkin secara tidak langsung kita belum bisa mengakui, mungkin secara tidak langsung kita belum bisa melepaskan semua itu. Yaitu adalah pengakuan. Apa kita pernah melakukan dosa atau kita pernah melakukan pelanggaran, itu mungkin secara tidak langsung memalukan jati diri kita. Tetapi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita akan merasa bahwa harga diri kita dijajak atau direndahkan. Nah, mungkin kalau saat kita mengungkapkan suatu kesalahan, mungkin harga diri kita merasa bahwa harga diri kita diinjak-injak atau direndahkan. Namun satu pengakuan merupakan langkah awal untuk pemulihan. Nah, yang selanjutnya mempunyai kerajaan surga. Nah, jika kita memperhatikan konteks perkataan tersebut, Tuhan Yesus ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kerajaan surga yang dimaksud di ayat tersebut bukanlah kerajaan surga secara jasmani, tetapi melainkan rohani. Nah, artinya kerajaan surga menyatakan pemerintahan Allah yang penuh dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Kita bisa melihat di dalam Roma 14 ayat 17. Nah, dalam konteks tersebut kita bisa belajar dengan demikian berbagailah orang yang miskin. Kita kembali lagi dalam kalimat tersebut, berbagailah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, di hadapan Allah karena mereka memperoleh anugerah dari Allah untuk bisa masuk ke dalam pemerintahan Allah dan mengalami berkat-berkat pemerintahannya. Dari suatu kitab ini kita akan belajar fakta yang sesungguhnya. Berbagailah itu apa sih? Apa sih yang dimaksud berbagailah? Kita mungkin merasakan bahagia itu kita punya harta, berbahagia itu kita sudah sukses. Oke. Tapi yang dikatakan Tuhan Yesus adalah berbagailah orang yang miskin di hadapan Allah, yaitu yang kita yang tidak berdaya, ya. Istilahnya kita tidak mempunyai suatu, ibaratkan kita itu harus berbagailah orang yang miskin di hadapan Allah ini
merasakan dirinya itu tidak keberdayaan. Kita itu perlu Tuhan dan kita itu perlu kasih Tuhan. Nah, jangan berharap kebahagiaan harta itu sudah mencakup dengan kasih Tuhan. Kita bisa merenungkan suatu ayat tersebut dari ayat yang ketiga ini, dari Matius pasal yang kelima ayat ketiga. Berbagailah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga ini dimaksud, saya akan ulang lagi, mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ini kerajaan surga mungkin kita sebagai manusiawi yang dimaksud adalah bukan kerajaan secara jasmani, tetapi rohani. Barang siapa yang selalu taat kepada Tuhan, dia akan mendapatkan suatu mahkota kerajaan. Nah, dari inilah kita akan belajar sesungguhnya makna berbahagia dan makna miskin. Maka di pagi hari ini kita akan merenungkan, dengan demikian untuk memiliki kehidupan dalam kekristenan kita yang dimaksud berbahagia atau diberkati oleh Allah adalah dengan cara menyadari dan mengakui keberadaan diri kita yang sangat tidak mampu dan tidak layak untuk berdiri di hadapan Allah. Mungkin kita juga bisa merenungkan kesalahan-kesalahan kita. Seharusnya kita juga merasakan kita tidak mampu di hadapan Allah, bukan secara materi tetapi secara rohani. Ataukah kita bisa merenungkan, layakkah kita di hadapan Allah? Layakkah kita menghadap Tuhan yang Maha Kudus dengan kekotoran hati kita? Nah, dari inilah kita akan belajar perenungan tersendiri. Nah, dari tidak layak untuk berdiri di hadapan Allah dan hanya memohon dan bergantung penuh pada belas kasihan Allah, itulah yang kita akan berdoa. Kita akan dari ayat tersebut kita akan belajar sesungguhnya, yang dimana belajar sungguhnya berbahagialah orang yang miskin. Mari kita berdoa, kita merenungkan setiap kasih Tuhan, kita merenungkan berkat dari Tuhan maupun dari secara materi, kesehatan dan sebagainya. Kita merenungkan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami berterima kasih atas pagi hari ini. Kami telah Kau sadarkan dengan firman-Mu ini Tuhan. Mungkin kami tidak mampu, mungkin kami tidak berdaya di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin kami secara tidak langsung kami jujur Tuhan, kami tidak layak, kami jujur Tuhan, kami tidak mampu. Tapi kami oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami bisa berjalan di hadapan Engkau Tuhan, layak ya Tuhan. Tuhan, dari inilah kami bisa belajar bagaimana kasih-Mu dan bagaimana pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya juga Tuhan Kau berkati keluarga kami. Mungkin saat keluarga kami bekerja Tuhan, kiranya Kau merapi dan kiranya Tuhan melindungi keluarga kami. Kami percaya Tuhan, urapan Tuhan, perlindungan Tuhan sangat nyata dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa di saat ini Tuhan, di COVID-19 ini kami mungkin tidak bisa kemana-mana Tuhan, tapi kami yakin inilah suatu ujian bagi kami ya Tuhan. Inilah suatu perenungan bagi kami sebagai manusia yang tidak mampu, hanya satu ya Tuhan, kami cuma mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, firman-Mu ini Tuhan. Kami bangkit kembali dan merenungkan suatu perenungan ini untuk menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Engkau memimpin kami dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih. Dan Bapa di surga, kami serahkan meteraikan dalam hati pikiran kami atas segala sesuatunya firman-Mu, supaya kami memahami kebenaran firman-Mu Yesus.
menjala oleh Roh yang kudus atas kami. Berkati Mas Tio telah menjaga firman-Mu dari hari ke hari, pagi-pagi kemudian. Bapa di surga, biarlah damai sejahtera, kekuatan dan kuasa dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus memberkati.